Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah. Tak kala Rasulullah SAW telah diberitakan wafat, membuat kaum muslimin waktu itu tergoncang. Sebagian bahkan tidak mempercayainya. Umar sendiri mengeluarkan ancaman terhadap orang-orang yang mengatakan Rasulullah wafat dengan ancaman dihukum mati. Abu Bakar yang sebelumnya sudah merasakan firasat bahwa Rasulullah akan wafat, datang dan melihat Rasulullah sedang dibaringkan di sudut rumahnya, membuka selimut yang menutupi wajahnya. Kemudian ia menciumnya dan berkata, "Kutebus dengan ibu dan ayahku, wahai engkau Rasul. Alangkah harumnya engkau hidup dan alangkah harumnya engkau wafat." Mengetahui adanya gonjang-ganjing mengenai kabar wafatnya Nabi, Abu Bakar keluar ke masjid menemui kaum muslimin. Lantas ia menyampaikan pidato atau khutbah yang mengajak sekalian kaum muslimin untuk tetap tabah dan tenang. Isi khutbah Abu Bakar diantaranya berbunyi, "Barang siapa menyembah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Maka barang siapa menyembah Allah, maka Allah adalah hidup dan tak akan mati." Selanjutnya ia membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah ia wafat atau dibunuh? Kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sebagai sahabat yang paling dicintai, Abu Bakarlah orang yang paling sedih atas wafatnya Rasulullah. Sebaliknya, Abu Bakar juga setabah-tabahnya manusia dengan wafatnya Nabi, serta yang paling sabar dan paling kuat menahan perasaannya. Sehingga setelah mendengarkan khutbah Abu Bakar itu, para manusia atau kaum muslimin sekalian merasa tenang dan ringan penderitaannya. Selain itu, mereka sama-sama dapat mengambil kesabaran dan ketabahan Abu Bakar sebagai contoh yang patut ditiru. Dikala itulah kaum muslimin menjadi sadar dan kembali tenang. Sesudah pasti mengenai kabar wafatnya Rasulullah, para sahabat dari kalangan Ansar berkumpul di sebuah kubah yang terkenal dengan nama Saqifah atau Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Mereka telah bermuafakat untuk mengangkat pemimpin mereka Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Mengetahui hal ini, para sahabat muhajirin yang sedang mengurus jenazah Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Bakar didampingi Umar dan Abu Ubaidah segera menuju ke tempat pertemuan tersebut untuk menemui umat Islam sebelum terjadinya perselisihan. Abu Bakar kemudian duduk bersama para hadirin dan mendengarkan pandangan sahabat Ansar. Sahabat Ansar pun menjelaskan keutamaan mereka dalam membantu agama Islam dan memperkuat perjuangan Rasulullah SAW. Sahabat Ansar berkata kepada sahabat Muhajirin, "Dari kita ada seorang pemimpinnya dan dari Tuhan ada seorang pemimpinnya." Setelah terjadi pertukaran pendapat di antara kaum muslimin, Abu Bakar berdiri menyampaikan pidatonya, terutama mengenai kekhalifahan itu seharusnya dipegang oleh suku Quraisy. Di antara pidato Abu Bakar tersebut berbunyi, "Wahai umat manusia, kami adalah sahabat Muhajirin, manusia pertama dalam memeluk agama Islam, yang paling mulia derajatnya dan paling luas perkampungannya, yang paling bagus wajahnya dan yang paling dekat persaudaraannya dengan Rasulullah SAW. Kami telah memeluk Islam sebelum kamu. Kami telah didahulukan atas kamu sekalian di dalam Al-Quran, sehingga Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Adapun orang-orang tidak mengetahui akan hal ini selain untuk suku Quraisy. Dengan demikian, dari kamilah urusan pemerintahan dan kamu sekalianlah para menteri-menteri. Dengan pidato Abu Bakar tersebut, menjadi puaslah umat manusia dan tentramlah mereka. Selanjutnya Abu Bakar menyebutkan bahwa agaknya aku telah rela kalau yang menjadi khalifah itu salah seorang di antara dua orang ini, maksudnya Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Namun kemudian Umar bin Khattab maju membaiat Abu Bakar.
dan mengangkatnya sebagai khalifah, dan diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudair, Bishar bin Sa'ad, dan Salim mantan muda Huzaifah. Selanjutnya diikuti oleh suku Aus dan suku Khazraj, sehingga selesailah perselisihan yang terjadi mengenai jabatan khalifah setelah wafat Nabi. Setelah pembaiatan di Balai Bani Sa'idah, Abu Bakar kemudian kembali ke masjid dan selanjutnya seluruh umat manusia membaiatnya. Setelah pembaiatan sempurna, kemudian Abu Bakar berdiri menyampaikan pidato yang diantaranya berbunyi, "Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya saya telah diangkat menjadi pemimpin atas diri kamu sekalian. Padahal saya bukanlah yang terbaik di antara kamu sekalian. Apabila saya berlaku baik, tolonglah saya. Dan bila saya berlaku buruk, maka luruskanlah saya. Ingatlah, sesungguhnya orang kuat menurut saya adalah orang yang lemah, sehingga saya mengambil hak untuknya. Sesungguhnya orang yang paling lemah menurut saya adalah orang yang kuat, sehingga saya mengambil hak darinya. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah di tengah-tengah kamu. Apabila saya durhaka kepadanya, tiada taat kepada atas kamu sekalian." Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah wafat Nabi karena ia adalah orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan laki-laki. Ia adalah orang yang menemani Nabi SAW dari permulaan turunnya wahyu dan mendakwahkan Islam di sisi Rasulullah. Melalui ajakan Abu Bakar juga kebanyakan sahabat besar masuk Islam yang paling banyak mendermakan hartanya demi Islam. Dialah orang kedua di dalam gua, penasehat utama Rasulullah. Oleh karena itu dialah yang paling memahami tujuan-tujuan Rasulullah, sehingga Abu Bakar memang yang pantas di antara sahabat yang lainnya. Di samping itu ketika Rasulullah sakit, beliau menyuruh Abu Bakar untuk mengimami salat. Ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakarlah yang dikehendaki oleh Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam ketika beliau telah wafat.